Kisruh rumah tangga baru Pinkan Mambo kembali jadi sorotan setelah sang putri Michelle Ashley belak-belakan membongkar sisi yang selama ini tidak terlihat publik. Hubungan ibu dan anak ini memanas sejak Pinkan menikah dengan Aryahan yang menurut Michelle membawa perubahan drastis dalam standar hidup sang ibu. Ia mengaku sejak awal sudah merasa tidak nyaman, namun setiap mencoba menyampaikan pendapat, suaranya justru diabaikan. Kondisi ini makin diperparah setelah aksi Pinkan turun ke jalan dan mengamen hingga viral yang dinilai Michelle sebagai bentuk penurunan kualitas diri seorang diva yang seharusnya masih bisa berkarya lebih layak. Michelle juga menyoroti soal kondisi finansial ibunya yang dinilai jauh dari kata cukup meski aktivitas di media sosial terlihat ramai. Ia menduga sebagian penghasilan tidak benar-benar digunakan untuk kebutuhan keluarga, melainkan untuk kepentingan pribadi sang ayah sambung. Baginya, aksi ekstrim Pinkan di jalanan lebih didorong keinginan mencari perhatian publik dibanding kebutuhan ekonomi. Kekecewaan yang menumpuk membuat Michelle memilih menjauh hingga 6 bulan tanpa komunikasi. Meski di dalam hatinya masih tersimpan rasa rindu dan harapan untuk kembali memperbaiki hubungan yang retak. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Tidak seharusnya sih, menurut aku ya tidak seharusnya sih kamu sebagai seorang anak berkata seperti itu, apalagi ngomong ya mungkin dia pengen cari attention, pengen viral. Kamu harus tahu gitu, mama kamu tuh viral kan karena memang itu cara dia termudah untuk bisa mendapatkan uang. Lebih daripada lumayan, sehari bisa dapat 10 juta, 20 juta, dan itu sudah jauh sangat lebih daripada cukup sekalipun dia harus mempermalukan dirinya sendiri di jalanan. Ya kadang-kadang anak-anak yang seperti ini mungkin karena dia belum menjadi seorang ibu, jadi dia belum tahu rasanya gimana sakitnya melihat anak kita itu kekurangan, gimana sakitnya kalau melihat anak kita itu menginginkan sesuatu tapi kita nggak bisa memenuhi, itu sakit banget. Makanya banyak ibu itu selalu berusaha melakukan apapun buat anaknya, apapun dia lakukan sekalipun dia harus mempermalukan dirinya sendiri. Dia ibu kamu, harusnya kamu tolong, kamu bantu. Pinkan Mambo ngapa jadi kayak begini sih sekarang guys? Lu lihat ini. Udah pernah lewat belum di FYP kalian guys? Pinkan Mambo ngamen di pinggir jalan panas-panasan terik matahari, lu tahu. Anaknya kan sampai klarifikasi kan kalau dia tuh kayak baru tahu gitu kalau emaknya tuh kayak gitu guys. Anaknya tuh ngomong guys, selama Pinkan Mambo nikah sama suaminya yang baru ini, Pinkan Mambo tuh jadi kayak begitu sekarang gitu. Juga anaknya Pinkan Mambo itu tuh nggak suka guys sama suami barunya Pinkan Mambo ini, si Arya. Sampai anaknya tuh ngomong guys, kalau kemarin pas lebaran itu anaknya tuh nggak diundang. Dibales tuh sama suaminya Pinkan Mambo tuh si Arya ngomong kayak gini, lah gue mah baru tahu katanya lebaran ada yang diundang. Padahal mah dateng aja neng, kagak perlu diundang-undang kata gue. Ya emang bener guys, kalau lebaran itu tuh kagak ada undangan-undangan, dateng aja kata gue. Dari zamanan gue kapan sampai sekarang kayaknya lebaran kagak ada undangan perasaan. Terus Pinkan Mambo ngomong kayak begini guys nih, balas komen katanya dia tuh kayak begitu tuh untuk anaknya juga, dia tuh nyari duit untuk anaknya, dia begitu-begitu bela-belain gitu guys. Menurut kalian wajar gak sih nyari duit sampai begitunya gitu buat anak gitu? Tapi kalau menurut gue ya tergantung orangnya sih. Tapi sayang aja anjir, Pinkan Mambo dulu duet sama Agnes Mo gitu ya kan, sekarang jadi di pinggir jalan anjir. Ya anaknya Pinkan diundang di pagi-pagi ambiar. Siapa yang udah nonton? Ternyata hubungannya lagi tidak baik-baik saja sama mamanya, ya. Dan juga dia menyebutkan kalau si suaminya Pinkan sekarang itu katanya pansos doang. Tapi zaman sekarang ya kalau namanya main sosial media ya agak dibutuhkan ya buat pansos. Kata gue mah ya, panggilan apa sih? Michelle ya. Kalau jadi anak nih ya, gue juga pernah muda ya. Sekarang juga masih muda. Ketika gue muda, gue juga pernah berseteru sama emak gue ya. Tapi yang namanya anak ya, bagaimanapun juga ya harus lebih apa ya?
lebih rendah hati kali ya datang ke orang tua gitu loh ya, datang ke orang tua. Tapi gue nggak tahu sih anak-anak zaman sekarang itu, ya itu dia bilang gengsi gitu ya. Bagaimanapun juga yang namanya anak ya, dia yang datang ke orang tua gitu loh, bukan mintanya dicat duluan ya. Jangan mikirnya tuh ya emak tuh harus ngechat gue duluan ya. Lu sebagai anak ya, yang namanya hubungan anak sama orang tua itu nggak ada bekasnya ya. Kalau hubungan laki bini ada bekas bini gua, bekas laki gua ada ya. Anak adik nggak ada bekasnya, nggak ada nih bekas adik gua, nggak ada nih bekas anak gua, bekas emak gue nggak ada ya. Makanya perbaiki deh hubungan lu sama emak lu ya, biar apa? Biar lancar rezeki lu ya. Doa orang tua itu bener-bener tembus sampai ke langit ketujuh buat anak-anaknya, percaya dah. Pinkan Mambo bukan gembel, dia masih punya rumah yang layak gitu loh. Dan kalaupun saat ini dia sebagai artis papan atas, itu zaman dulu ya. Karena seperti yang kita tahu, dunia panggung hiburan bagi artis, entah itu genre penyanyi seperti Pinkan Mambo ataupun misalnya band gitu loh, itu dunianya mati sekarang. Dunia panggung hiburan tuh mati gitu loh ya. Dan menurut saya, siapapun dia termasuk Pinkan Mambo dalam berkarya sebagai seniman, tidak ada masalah sih kalau dia joget-joget nge-live di jalanan. Dan lagi pun selama itu tidak terlalu mengganggu lalu lintas ya. Dan saya lihat sih dia kan di pinggir nge-live-nya, bukan di tengah jalan gitu loh ya. Aduh, kita tidak boleh menghakimi cara orang lain mencari rezeki gitu loh. Mungkin inilah cara seorang Pinkan Mambo mencari rezeki sebagai seorang seniman gitu loh ya. Dan menurut kacamata saya tidak ada kacanya. Pekerjaan seorang Pinkan Mambo gitu loh ya, itu bukan sesuatu hal yang memalukan ya. Yang pastinya dia mencari rezeki di jalan halal dong, selama itu bukan ataupun menjual diri gitu loh ya. Saya rasa sih tidak masalah gitu loh ya. Dan teruntuk ibu, jangan sibuk mengurusi hidup orang lain. Pinkan dengan Aryakan ya. Jadi itu kemarin saya lihat videonya, Pinkan itu kan ngamen, bahkan sampai tidur-tiduran di jalan gitu loh ya. Banyak yang mengkritik dan banyak juga yang bersimpati. Ngapain Pinkan jadi begini, ngapain Pinkan sekarang begini bersama dengan Aryakan. Kalau dalam pandangan saya pribadi, Pinkan dan Aryakan itu pinter gitu loh. Mereka pinter, mereka tahu untuk mencari peluang zaman sekarang, terutama para penghibur entertainment. Tidak hanya perlu prestasi, tapi juga sensasi gitu loh. Jadi mereka bisa dapat uang dari sensasi tersebut. Kadang tidur di jalan, ngamen, teriak-teriak di jalan, bikin donat yang keras. Semua itu dilakukan dengan ditambah dibumbui sensasi. Jadi mereka cerdas. Zaman sekarang kalau seorang artis masih muda itu bisa pakai prestasi. Tapi kalau artis-artis zaman dulu yang mereka nggak suka nabung, caranya ya bikin sensasi gitu loh. Ya setelah mendapatkan iba, setelah orang iba, barulah mereka live, dapat jualan. Yang saya dengar Pinkan Mambo itu sampai puluhan juta ya sekali live. Jadi Pinkan dan Arya itu pintar mengambil kesempatan. Mereka pintar cari sensasi gitu loh untuk mendatangkan uang. Dan saran saya untuk anaknya Pinkan Mambo ya, untuk anaknya Pinkan itu, lebih baik kamu jangan terlalu mengkritik kedua orang tuamu, Pinkan dan Aryakan, selama kamu masih makan dari uang mereka gitu loh. Ya saran saya untuk anaknya Pinkan Mambo ya. Dan yang kurang saya cocok sekarang itu adalah tentang Pak Tarno ya. Mohon maaf ya, bukan saya merendahkan atau menolak rezeki orang. Karena ketika di atas dia dapat uang itu dia nikah. Setelah itu dia cari simpati lagi gitu loh. Ya, itu saya kurang cocok dengan sikap
tersebut ya, bukan saya nggak kasihan, tapi karena waktu ada uang itu yang dicari itu perempuan gitu loh. Itu saya kurang suka. Ya, jadi bagi-bagi artis senior ya yang sekarang lagi nyari duit, mungkin bisa dicoba cari sensasi kayak Pinkan Mambo itu gitu loh. Ya,